Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila Allahi wa ridwanih. Fa salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana atas nikmat Allah sampai dengan detik saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus menghirup udara yang segar di saat sebagian saudara-saudari kita harus membutuhkan alat dalam pernafasan mereka. Maka nikmat ini harus betul-betul kita syukuri. Harus betul-betul nikmat ini ketika masih diberikan kepada kita, kita jaga dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua keadaan orang-orang yang beriman adalah keadaan yang baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa la yajidu dzalika illa li mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua perkara mereka adalah kebaikan dan itu tidak didapati kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu syarra syakara fakana khairul lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Apabila ia diberikan hal yang menyenangkan hatinya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik untuknya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya ujian dan musibah, dia bersabar dan itu yang terbaik untuknya. Maka bagi seorang mukmin, kita tahu dan kita beriman bahwasanya tidak ada kejadian yang terjadi di permukaan bumi ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengangkat musibah yang telah Allah turunkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari musibah yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini, ya maka itu semua untuk sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di lautan dan di bumi akibat ulah tangan manusia sendiri. Apa tujuan Allah? Ya, lalu ketika kerusakan itu dilakukan oleh manusia, Allah turunkan kepada mereka musibah. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada ulah mereka. Jadi musibah yang Allah turunkan kepada kita saat ini untuk menghukum sebagian kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian kesalahan kita telah Allah turunkan musibah seperti ini, lalu bagaimana kalau Allah ingin menghukum kita atas semua dosa dan maksiat yang kita lakukan? Maka hanya satu yang Allah inginkan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hari-hari yang mulia ini mari kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hari-hari di mana Allah turunkan rahmatnya, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya. Maka mintalah kasih sayang Allah, mintalah rahmat Allah pada hari-hari yang mulia ini, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dan segera mengembalikan kehidupan kita seperti sedia kala, karena sesungguhnya tidak ada musibah yang kekal abadi. Ya, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya intizarul faraj ya indal musibati ibadah. Kata beliau rahimahullahu taala, menunggu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar tatkala Allah turunkan musibah, itu adalah ibadah. Maka masa-masa menunggu kita ini, kapan Allah mengangkat musibah ini, adalah masa-masa ibadah. Ya, karena kata beliau rahimahullahu taala melanjutkan, fa innal bala'a la yadum. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang kekal abadi. Tidak ada musibah yang sifatnya selama-lamanya. Pasti cepat atau lambat akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapi musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada syarah daripada kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita pada pertemuan kali ini memasuki hadis yang kedua, ya al-hadits tsani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, hadis yang kedua itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, syarah daripada kitab Umdatul Ahkam, ya, pertama beliau menjelaskan kepada kita tentang biografi sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana sebelumnya juga telah dijelaskan tentang biografi sahabat daripada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Ya, fismihi ikhtilafun syadid. Tentang nama Abu Hurairah ini terdapat perbedaan ya yang sangat panjang daripada para ulama hadis. Siapa sebenarnya nama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Ya, Al-Imam Ibnu Athir mengatakan qala Al-Hakim ya Abu Ahmad asahhu syai'in indana fi ismi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, dari sekian banyak pendapat para ulama tentang siapa nama Abu Hurairah ini, ya, maka kata beliau yang paling tepat ya riwayatnya tentang menyebutkan siapa nama Abu Hurairah, kata beliau namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Yes, para ulama sampai berbeda pendapat, ya, sampai 70 pendapat. Artinya 70 nama daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saking tidak dikenalnya namanya. Ia adalah sahabat yang dikenal dengan nama kunyahnya Abu Hurairah. Oh ya, Abu Hurairah, dan itu bukan namanya, itu nama kunyah. Ya, maka saking terkenalnya ia dengan nama kunyahnya ini, sehingga sampai-sampai hampir tidak diketahui siapa nama sebenarnya. Ya, siapa nama sebenarnya? Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya tentang namanya. Ya, lalu apa kata beliau? Aslama ama Khaybar. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini masuk Islam pada tahun Khaybar. Ya, pada tahun peperangan Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Artinya apa? Sahabat yang mulia ini hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Ya, hanya bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Akan tetapi apa? Selama 4 tahun ini ia betul-betul berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min ahfazis sahabah.
Ya, dan Abu Hurairah ini radhiyallahu taala anhu, dia selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena keadaannya yang ahlus suffah, keadaannya yang sangat miskin. Ia tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia sering bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam jangka waktu hanya 4 tahun bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ia meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan sahabat-sahabat senior yang lainnya yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan Umar, Utsman dan Ali. Ya, kenapa? Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala an, karena faktor keadaan ekonominya yang miskin, sehingga dia tidak ada pekerjaan, dia tidak sibuk dengan aktivitas duniawinya, dia bisa lebih banyak memiliki waktu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta ghanimahnya, Abu Hurairah tidak mengambil sedikit pun harta ghanimah tersebut, harta rampasan perang tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Ala tas'alni min hadhil ghanaim?" Ya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau tidak minta, ya, jatahmu daripada harta rampasan perang ini? Ya, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "As'aluka an tu'allimani mimma 'allamaka Allah." Aku tidak butuh harta. Yang aku minta kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Lihat betapa mulianya permintaan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ia meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya ilmu. Ya, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk membentangkan surbannya. Lalu dibentangkanlah surban sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, maka digunakan kembali oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, lalu beliau mengatakan, fa asbahtu la usqit harfan mimma haddatsani. Setelah kejadian tersebut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakanku, ya, maka setelah itu aku tidak pernah melupakan satu huruf pun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara kemuliaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sakanal Madinah wa tufiya biha, dia tinggal di kota Madinah dan wafat di kota Madinah, yaitu pada tahun 57 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 58 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 59 Hijriah, dan ini yang paling tepat kata beliau, yaitu wafat pada tahun 59 Hijriah di saat usianya, ya, 78 tahun. Ya, 78 tahun. Ini tentang biografi singkat daripada perawi hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau digelar dengan Abu Hurairah karena yaitu ayah kucing. Ya, bapak kucing, karena beliau sangat cinta, ya, dengan hewan kucing ini. Ya, ketika ia sedang mengembala hewan ternak daripada ayahnya, pada saat itu ayahnya melihat Abu Hurairah ini, ya, bermain-main dengan anak-anak kucing. Ya, bermain-main dengan anak-anak kucing, maka mulai saat itu ayahnya memanggilnya dengan Abul Hir, ya, ayah kucing. Ya, ini kunyah, gelar daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya, tsummal kalamu alaihi min wujuh. Kemudian pembahasan terhadap hadis ini ada beberapa pembahasan, kata beliau. Yang pertama tentang, ya, makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Ya, salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia bersuci. Tidak menerima apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini? Ya, maka hampir mayoritas para ulama mengatakan tidak menerima pada hadis yang mulia ini maksudnya adalah apa? Tidak sah. Artinya adalah tidak sah. Dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala daripada ibadah salat yang dia lakukan. Bahkan para ulama mengatakan apa? Bahkan kalau dia sengaja tetap sholat dalam keadaan berhadas, sengaja, padahal dia tahu dia sudah berhadas, lalu dia tetap sholat, ya, karena khawatir tidak mendapatkan jemaah, ya, tetap sholat dalam keadaan berhadas, maka dia telah melakukan dosa besar.
Ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dengan sengaja ia sholat dalam keadaan berhadas, dan sholatnya pada saat itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan la yaqbal, ya tidak diterima maksudnya la yarda, yaitu Allah tidak ridha, Allah tidak suka. Ya, dengan sholat seseorang yang ketika dia berhadas lalu dia tetap sholat, ya maka Allah tidak suka, artinya Allah tidak menerimanya, Allah tidak akan memberikan kepadanya ganjaran. Dan kalau dia dengan sengaja melakukan sholat dalam keadaan berhadas tersebut, ya maka sholatnya tidak sah dan dia telah melakukan dosa besar. Ya, maka Al-Imam Al-Miribari rahimahullahu ta'ala mengatakan syarat sah sholat itu ada 5. Ya, syarat sah sholat itu ada 5. Maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita sholat. Ya, pertama apa? Ya taharatu minal hadathi wal khabas. Ya, minal hadasi wal janabah. Yang pertama yaitu bersuci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, yaitu junub. Maka sebelum kita sholat, ya agar sholat kita sah, seperti hadis yang mulia ini menceritakan tentang kewajiban kita untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil. Ya, ini dia syarat yang pertama, yaitu membersihkan diri kita, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, junub. Syarat yang kedua yaitu apa? Taharatu badanin wa malbasin wa makanin minan najas. Ya, minan najasah. Ya, yang kedua yaitu membersihkan tubuh kita, pakaian kita, tempat sholat kita daripada najis. Maka sebelum sholat kita harus pastikan tubuh kita sudah bersih dari najis. Ya, pakaian kita sudah bersih dari najis. Tempat sholat kita bersih dari najis. Maka pada syarat yang kedua ini kita harus tahu benda-benda apa saja yang akan membuat tubuh, pakaian dan tempat sholat kita bernajis. Ya, apa saja benda-benda ya yang najis, maka itu yang harus kita ketahui pada syarat yang kedua. Pada syarat sah sholat yang ketiga yaitu satrul aurah. Sebelum sholat kita harus pastikan aurat kita betul-betul telah sempurna tertutup. Ya, yang mana kalau tersingkap saja aurat kita, laki-laki maupun perempuan, ya maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Itu akan kita bahas pada pembahasan nantinya ketika sampai pada hadis tersebut. Ya, kemudian syarat yang keempat istiqbalul qiblah. Dia menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir ya adalah dukhulul waqt, telah masuk waktunya. Ya, maka 5 hal ini menjadi syarat sah salat seorang muslim. Maka 5 hal ini yang harus dia ketahui. Ya, dia harus pastikan agar salatnya sah. Ya, agar salatnya sah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu daripada syarat sah salat tersebut, yang memberikan isyarat kepada kita tentang hal tersebut, yaitu di antara syarat sah salat kita harus memastikan kita bersih dan telah bersuci daripada hadas kecil pada hadis ini. Ya, hadas kecil. Maka untuk mengangkat hadas kecil ini ya adalah dengan cara berwudu. Ya, hatta yatawadda. Ya, sampai dia berwudu. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran pada hadis yang mulia ini, ya istadalla bihadzal hadis ala anna al-wudu'a la yajibu li kulli shalah. Para ulama berdalilkan dengan hadis yang mulia ini bahwasanya wudu itu tidak wajib pada setiap salat. Artinya apa? Ketika kita bersih dari hadas, tidak ada hal-hal yang membuat wudu kita batal
maka tidak perlu kita wudu setiap kali waktu salat datang. Dan inilah yang membuat heran Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ya rahimahullahu taala, anak daripada Imam Ahmad. Ya, ketika Imam Ahmad menjamu Imam Syafi'i rahimahullahu taala ke rumahnya. Ya, karena anaknya ingin tahu bagaimana keseharian atau bagaimana malam yang dilalui oleh Imam Syafi'i, guru daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ya, karena Imam Ahmad beliau mengatakan bahwasanya ia tidak pernah meninggalkan di dalam doanya untuk mendoakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mendoakan gurunya. Ini di antara adab ya para ulama salaf kita terdahulu, ya bagaimana mereka ketika mendapatkan manfaat ilmu daripada guru-guru mereka, mereka tidak pernah meninggalkan nama mereka di dalam setiap doa mereka. Maka di antara guru Imam Ahmad yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala itu Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu taala. Maka diundanglah Imam Syafi'i ini ke rumah Imam Ahmad karena anaknya penasaran seperti apa sebenarnya Imam Syafi'i itu, kenapa begitu ayahnya begitu memuliakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka diundanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad. Ya, diundang makan malam pada saat itu. Maka Imam Syafi'i makan dengan sangat banyak. Heran ya Abdullah bin anak daripada Imam Ahmad itu, Abdullah, heran kenapa seorang ulama besar makannya banyak. Ya, makannya banyak. Ya, lalu apa? Lalu pada saat itu anaknya memperhatikan Imam Syafi'i pada malam itu. Dia tidak melihat Imam Syafi'i melakukan sholat malam. Ia melihat Imam Syafi'i tidak melakukan sholat malam. Lalu ketika waktu sholat subuh datang, ia tidak berwudu. Imam Syafi'i tidak berwudu. Sehingga ini membuat heran anak daripada Imam Ahmad, seorang ulama besar, ya seperti itu malamnya. Maka ia bertanya kepada ayahnya, kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Ya, maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, silahkan tanyakan sendiri kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Imam Syafi'i. Lalu ditanyakan kepada Imam Syafi'i pada saat itu, wahai Imam, ya kenapa engkau banyak makan? Ya, kenapa engkau banyak makan? Ya, maka beliau mengatakan, aku diundang oleh salah seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, dan ia adalah seorang yang saleh, dan aku tahu makanan orang saleh pasti berkah. Ya, makanya aku banyak makan di jamuan ayahmu ini. Ya, adapun semalam suntuk, kenapa aku tidak sholat malam pada malam tatkala aku bermalam di rumahmu? Ya, karena terpikirkan olehku satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di benak Imam Syafi'i ini ada ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama tidak pernah nyenyak tidur mereka karena terpikirkan oleh mereka selalu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam itu ia terpikirkan hadis yang sangat pendek. Ya, tentang hadis, ya Umair, madza fa'alan Nughair. Wahai Umair, ketika Nabi menghibur salah seorang anak Ansar pada saat itu yang hewan peliharaannya wafat, yaitu seekor burung kecil. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umair, wahai Umair, apa yang telah dilakukan oleh Nughair? Ya, burung kecil yang wafat itu, ya peliharaanmu yang wafat itu. Ya, maka kata Imam Syafi'i, aku memikirkan tentang faedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat ini. Kalau kita berapa faedah yang kita ambil, Pak, ketika mendengarkan hadis ini? Imam Syafi'i katakan, maka pada malam itu aku memikirkan tentang hadis ini, maka aku menyimpulkan setidaknya ada 70 pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Ya Umair, madza fa'alan Nughair. Ya wahai Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Aku mengambil kesimpulan, ada 70 kesimpulan dari hadis ini. Subhanallah. Dan adapun kenapa aku tidak berwudu, ya ketika sholat subuh, karena wuduku tidak batal. Semalaman suntuk beliau terjaga. Ya, memikirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis yang mulia ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya dia tidak wajib setiap kali akan sholat harus berwudu. Ya, selama wudu kita itu masih ada dan masih terjaga, dan tidak terjadi pada diri kita hal-hal yang membatalkan wudu, maka tidak perlu memperbaharui wudu. Ya, ini diantara faedah hadis yang beliau sebutkan di sini. Ya, lalu juga diantara faedah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tanbihul Ifham, ya syarah daripada kitab Umdatul Ahkam.
Ya, beliau mengatakan yang pertama, faedah yang pertama, annas salata minha maqbulun wa minha mardudun. Ya, bahwasanya ibadah salat yang kita lakukan, maka di antara ibadah salat tersebut ada yang diterima dan ada yang ditolak. Maka kita harus khawatir ibadah salat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita anggap remeh daripada ibadah salat yang agung ini, ibadah salat yang mulia ini, ibadah yang kata Nabi SAW adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuh. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pengerjaannya pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Apabila salatnya bagus, salatnya baik, maka akan baik semua amalan-amalannya yang lain. Ya, wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya rusak, maka akan rusaklah amalan-amalannya yang lain. Ya, maka apabila kita ingin melihat, ingin merekrut karyawan, orang yang bekerja dengan kita, ya maka lihat bagaimana salatnya. Lihat bagaimana dia melaksanakan salat, bagaimana dia menjaga salat. Ya, menjaga tidak hanya sekedar waktunya, juga menjaga ya bagaimana tata caranya, ya bagaimana taharahnya, bagaimana wudunya dan seterusnya. Ya, maka orang yang menjaga salatnya, menjaga waktunya, ia mengerjakannya di awal waktu, ia mengerjakannya pada waktunya, tidak mengakhirkannya. Ya, ia mengerjakannya ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia betul-betul menjaga taharahnya, ia betul-betul memastikan pakaiannya, tubuhnya, tempat salatnya tidak ada najis yang menempel padanya sehingga yang menghalangi salatnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Karena apabila salat kita belum beres, maka aktivitas kita yang lain, amalan-amalan kita yang lain tidak akan pernah beres. Ya, dan ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat mulia yang tidak boleh kita meninggalkannya walaupun hanya sekali. Ya, walaupun hanya sekali dalam kehidupan kita. Satu-satunya ibadah yang tidak ada uzur, keringanan untuk meninggalkannya hanya ibadah salat. Hanya ibadah salat. Ibadah salat kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Ya, tidak mampu berdiri maka duduk. Tidak mampu duduk maka sambil berbaring. Artinya tidak ada keadaan yang membuat dia ya harus meninggalkan salat. Selama dia masih berakal, ya, selama dia masih berakal dan dia telah balik, maka tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan ibadah salat. Dan ini adalah ibadah yang sangat diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Ya, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi di dalam salat subuhnya. Ya, lalu pada saat itu karena darah yang mengalir cukup banyak daripada Umar bin Khattab, pada saat itu dia pingsan. Ketika ia siuman daripada pingsannya, apa yang pertama kali ia tanyakan? Hal shallan nas? Apakah manusia telah salat? Itu yang terbayangkan oleh Umar pada saat itu, karena dia sedang memimpin salat pada saat itu, lalu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan juga di antara wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah salat kalian, dan perhatikan budak-budak yang kalian miliki, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dan juga bagaimana Ammar bin Yasir dan salah seorang sahabat pada saat itu, ya, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga-jaga setelah suatu peperangan pada saat itu. Maka ketika sahabat yang mulia ini berjaga pada malam hari tersebut dan dia menyangka tidak ada musuh yang mengintai, ya, tidak ada yang musuh yang mengikuti dari belakang, maka ia pun salat malam. Ya, sahabat yang mulia ini pun salat malam. Ketika ia salat malam, tiba-tiba datang salah seorang musuh, ia mengarahkan panahnya kepada sahabat yang mulia ini, ya, sehingga tertancaplah busur panah tersebut di tubuh sahabat yang mulia tersebut. Namun ia tidak menghentikan salatnya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengagungkan ibadah salat. Sampai-sampai dalam keadaan seperti ini, ia tidak memutuskan salatnya, tidak membatalkan salatnya. Sangat jauh berbeda
dengan keadaan kita hari ini. Sampai anak panah yang ketiga, baru sampai ketika anak panah yang ketiga ia tidak sanggup lagi untuk memperpanjang solatnya, lalu ia segera menyelesaikan solatnya. Ketika dia salam, lalu ia bangunkan Ammar bin Yasir. Ketika ia bangunkan Ammar bin Yasir, pada saat itu terkejutlah Ammar melihat darah yang bercucuran di tubuh sahabat yang mulia ini. Ya, lalu Ammar bin Yasir bertanya kepada sahabat yang mulia ini, kenapa engkau tidak bangunkan aku semenjak anak panah yang pertama? Ya, lalu apa kata sahabat yang mulia ini kepada Ammar bin Yasir? Kuntu ya fi suratin, ya sesungguhnya tadi aku sedang sholat dan aku sedang menikmati satu surat, ya wala uridu an aqta'aha, dan aku tidak ingin memutuskan ya kenikmatan sholatku hanya karena panah yang ya mengenai tubuhku. Lihat betapa mereka betul-betul mengagungkan ibadah sholat yang mulia ini. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara faedah yang pertama, kata beliau, salat ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Dan kita tidak tahu mana di antara sekian banyak salat yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya famakana ala wifqi syar'i fa huwa maqbul. Ya maka apabila salat itu dilakukan sesuai dengan syariat, maka dia adalah ibadah salat yang diterima. Wa ma lam yakun ala wifqihi fa huwa mardud. Ketika ia dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat, maka salatnya ditolak. Wa hakadza sairul ibadat, dan beginilah semua ibadah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah kami lakukan, contohnya ya fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Yaitu amalan tersebut ditolak. Ya, kemudian anna salata fardaha wa naflaha hatta salatil janazah la tuqbal illa salaha idza sallaha al-muhdats, idza salaha al-muhdits. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya salat, baik itu salat wajib maupun salat yang sunnah, bahkan juga salat jenazah, tidak akan diterima salat tersebut ya ketika ia berhadas, walau kana nasiyan, walaupun dia lupa. Walaupun dia lupa. Tadi kita ya dalam perjalanan dari rumah ke masjid. Ya, dan kita yakin kita telah berhadas. Misalkan kita tadi telah buang angin. Lalu tiba-tiba dan kita berniat akan berwudu di masjid. Maka di tengah perjalanan kita lupa, seolah-olah kita telah berwudu. Seolah-olah kita telah berwudu dan kita melakukan salat maghrib tadi misalkan. Kita lakukan salat maghrib dan kita lupa kita telah berhadas tadi di perjalanan. Lalu ketika salam, kita ingat tadi kita sholat dalam keadaan berhadas, maka wajib bagi kita mengulangnya. Ya, wajib bagi kita mengulangnya walaupun tadi kita lupa. Walaupun tadi kita lupa. Beda dengan keadaan najis. Najis kalau terkena pakaian dan kita tidak tahu, betul-betul tidak tahu, baru kita ketahui setelah sholat tadi kita laksanakan, terlihat tadi ada najis di pakaian kita, maka para ulama katakan tidak wajib kita mengulangnya. Ini beda antara najis dan hadas. Ya, karena kita tidak tahu dan itu dimaafkan karena kita tidak tahu. Adapun kalau hadas kita tidak tahu atau kita lupa, itu tidak dimaafkan. Ya, itu tidak dimaafkan. Artinya apa? Dia wajib untuk mengulang salatnya. Ya, ini yang harus kita perhatikan ketika kita salat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal junub, dan begitu pun junub, ya, idza shalla ya qabla ayyughtasala. Ya qabla ayyughtasala, ya maka dan begitu pun orang-orang yang junub, maka tidak sah salatnya sebelum dia mandi. Ya, lalu apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala? Ya, inna salatal muhdits, ya sesungguhnya salat orang yang sedang dalam keadaan hadas, haramun, haram salatnya, artinya dia berdosa. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu, li'anna Allah ta'ala la yaqbaluha, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. Wa taqarrub ila Allah bima la yaqbaluh, ya muhadatun lahu. Ya, adapun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak terima, maka ini menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk daripada istihza. Ini bentuk daripada ya meremehkan ya ajaran syariat Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian beliau katakan apa? Annal insana idza tawadda'a li salatin, bahwasanya ketika seseorang apabila telah berwudu untuk melakukan suatu salat, summa dakhala alaihi waktu salatin ukhra, lalu masuk padanya waktu salat berikutnya, wa huwa ala taharatihi, dan dia masih dalam keadaan suci, lam yajib alaihi alwudu marratan thaniyah, tidak wajib baginya untuk kembali mengulang wudunya, seperti yang tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Dan hadis ini juga menunjukkan, kata beliau, ta'zimu sya'nis salah, menunjukkan kepada kita tentang keagungan, ya keagungan salat, haitsu la yaqbaluhallahu taala illa bitaharah, di mana salat ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bersuci. Maka apa saja keadaan-keadaan yang menyebabkan kita berhadas? Ya. Pertama, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, keadaan-keadaan yang menyebabkan kita berhadas, khuruju syai'in min ahadis sabilain, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalur, yaitu kemaluan dan dubur. Apapun yang keluar dari kemaluan kita, yang keluar dari dubur kita, maka pada saat itu kita berhadas. Baik itu hadas kecil, ya, dan sebagiannya hadas besar. Adapun hadas-hadas kecil yang keluar daripada kemaluan kita, wa syai'ul ladzi yakhruju min ahadis sabilain, ya, adapun benda yang keluar dari salah satu daripada dua jalur ini, qad yakunu ainan, dia bisa benda yang terlihat. Benda yang terlihat seperti apa? Air kencing dan kotoran yang keluar ketika kita buang air besar, itu ain. Ya, aurihan, dan bisa jadi itu adalah angin yang keluar, ya, daripada dubur kita. Tahiran au najisan, baik itu bendanya suci ataupun bendanya najis. Jafan au ratban, baik itu bendanya kering ataupun basah. Ada benda yang suci yang keluar daripada salah satu dua jalur kita, Bapak Ibu, ada. Apa itu? Air mani. Air mani itu suci. Ya, jumhur para ulama mengatakan air mani itu hukumnya suci. Dan perlu kita garis bawahi pada istilah-istilah para ulama ini, najis dan suci ini adalah mereka sedang membicarakan hukum. Bukan berarti setiap benda yang suci itu boleh dikonsumsi. Ya, boleh dikonsumsi. Ya, salah besar. Ini pemikiran salah besar. Misalkan pada sebagian mazhab seperti mazhab Hambali, mereka mengatakan kotoran yang keluar daripada hewan yang boleh dimakan, ya, hewan yang boleh dimakan, contohnya apa, Pak? Ayam misalnya. Ya, dalam mazhab Hambali, kotoran yang keluar daripada hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya suci. Maka kotorannya suci menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Apa maksud beliau? Suci maksudnya apa? Kalau terkena pakaian, kalau terkena, ya, tubuh kita, maka tidak perlu mencuci. Tidak perlu mencucinya. Bukan berarti ketika Imam Ahmad katakan kotoran ayam itu suci, makanlah kotoran ayam itu. Salah. Ya, bukan itu yang sedang dibahas oleh para ulama kita. Suci dan najis itu hukum apabila terkena pakaian, tubuh atau tempat sholat kita. Ya, maka benda itu ada yang suci dan ada yang najis. Lalu ada yang kering dan ada yang basah. Mu'tad dan au ghairu mu'tad. Ada yang keluarnya memang biasa keluar dan ada yang tidak biasa keluar. Ada benda yang tidak biasa keluar, Bapak Ibu? Ada. Apa contohnya? Cacing. Cacing kan tidak tiap hari keluarnya. Maka ada orang yang cacingan, ya, pada saat dia cacingan tersebut akan keluar cacing dari kotorannya. Ya, atau akan keluar cacing dari duburnya. Maka walaupun yang keluar adalah cacing, dia tetap berhadas. Apapun yang keluar, ya, dari kemaluannya, dari duburnya, apapun yang keluar dari kemaluan dan duburnya, ya, baik dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, sawa'an kana qalilan au katsiran, baik dia sedikit maupun banyak, ya, maka itu membatalkan wudunya. Ya, contohnya apa? Contohnya kencing, baulan, ya, au ghaitan, atau kotoran yang keluar ketika kita buang air besar. Au dama basur, atau darah wasir. Ya, penyakit, ada orang penyakit wasir lalu keluar darah dari duburnya, maka itu, ya, membatalkan wudunya. Au mazi. Ya, ada ataupun mazi.
Yaitu apa itu madhi? Yaitu cairan yang abyad raqiq, cairan yang berwarna berwarna bening. Ya, cairan yang berwarna bening dan keluarnya karena syahwat. Itu madhi. Ya, cairan yang berwarna bening ya dan keluar karena syahwat. Ya, maka ini membatalkan wudu, dan ini hadas kecil. Dan madhi itu najis. Madhi itu najis, maka pakaian yang kita yang terkena najis, maka apa kewajiban kita? Membersihkannya. Ya, lalu madhi yang keluar daripada kemaluan kita juga harus kita bersihkan sisa-sisanya yang ada di kemaluan kita. Dan setelah itu wajib kita berwudu. Ya, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan kuntu rajulan madza, aku adalah orang yang sering keluar madhinya. Artinya beliau adalah orang yang sangat bersyahwat dengan istrinya, dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Maka aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, limakani ibnatihi minni. Ya, karena aku adalah suami daripada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu untuk mengungkapkan ini. Maka dia perintahkan kepada Miqdad untuk bertanya ya tentang apa hukum madhi ini. Ya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ighsal dzakarak fatawadda, cucilah kemaluanmu lalu berwudu. Ya, cucilah kemaluanmu artinya apa? Madhi itu najis. Lalu berwudu apa maksudnya? Berarti keluarnya madhi menyebabkan kita berhadas. Ini hal-hal yang menyebabkan kita, ya, benda-benda yang keluar daripada kemaluan yang menyebabkan kita berhadas. Atau wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah cairan yang berwarna putih keruh. Ya, putih kental dan keruh, warnanya putih keruh dan tidak ada aroma. Yang membedakan wadi dengan mani hampir-hampir mirip. Ya, kalau mani mengeluarkan aroma yang tidak sedap, adapun wadi dia tidak ada aroma padanya. Ya, mani keluar karena syahwat. Ya, adapun wadi ya keluarnya biasanya dikarenakan mengangkat benda-benda yang berat atau dikarenakan BAB-nya keras, lalu keluar wadi. Hampir mirip seperti mani, tapi itu bukan mani, itu adalah wadi. Ya, wadi, dan itu merupakan benda yang najis dan menyebabkan kita berhadas. Ya, menyebabkan kita berhadas. Ini diantara benda-benda yang keluar daripada salah satu daripada dua jalur. Ya, apa dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43 ya, dan juga surat Al-Maidah. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya kajian kita ini insyaallah setelah azan Isya berkumandang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kita lanjutkan sedikit tentang hal-hal yang membuat kita berhadas. Ya, karena tadi Nabi SAW katakan apa? Allah tidak akan terima ya salat kita apabila kita berhadas sampai kita berwudu. Maka hadis yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bersuci daripada hadas kecil sebelum berwudu. Maka hal-hal yang menyebabkan kita berhadas kecil yang pertama tadi, apapun yang keluar dari kemaluan kita maupun dari dubur kita, apapun itu bentuk jenis bendanya, maka itu ya membuat kita berhadas. Dan yang membuat kita berhadas kecil yang tadi, ya kencing, lalu buang air besar maupun kentut yang keluar, ya baik dia berbunyi maupun tidak berbunyi. Ya kemudian apa? Kemudian tadi adalah madhi, wadi. Ya, kemudian itu hal-hal yang keluar daripada kemaluan kita maupun dari dubur kita. Maka ketika hal-hal itu keluar, itu membuat kita berhadas kecil. Ya, berhadas kecil. Adapun mani itu hadas besar. Mani itu hadas besar sebagaimana nanti akan dijelaskan. Ya, keadaan yang kedua yang menyebabkan kita berhadas kecil yaitu tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Ya, apa batasan tidur nyenyak ini? Yaitu kita tidak bisa lagi mengetahui keadaan sekitar kita. Ya, kita tidak mengetahui keadaan sekitar kita, maka ini tidur nyenyak. Tapi kalau kita tertidur lalu masih terdengar sayup-sayup suara, ya di samping kanan kiri depan belakang kita, maka ini tidurnya tidur ringan dan itu tidak membatalkan wudu. Maka pada keadaan yang kedua ini bukan tidurnya itu yang menyebabkan batal wudunya, tapi apa? Tapi dikhawatirkan ketika dia tidur nyenyak, ya dia tidur nyenyak, keluar padanya ya benda-benda dari salah satu daripada dua jalur tadi, baik kemaluan maupun duburnya, terutama duburnya, sedangkan dia tidak menyadarinya. Ini berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika ussahi al-ainan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penutup dubur ya adalah dua mata. Artinya apa? Ketika kita terjaga, kita akan tahu apa saja yang keluar daripada dubur kita. Namun ketika mata ini tertidur, ya apalagi tidurnya itu adalah tidur yang nyenyak, maka kesadaran kita hilang dan kita tidak tahu ya berapa kali kita buang angin di malam hari. Ya, kalau Bapak ya ingin memastikan berapa kali Bapak buang angin di malam hari, tanyakan istri nanti. Ya, yang kita tahunya kita tak buang angin. Ya, kita tahunya kita tidak buang angin karena tidur yang sangat nyenyak tadi. Tapi mungkin istri kita yang ada di sebelah kita yang mendengarkan kita buang angin tersebut. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika ussahi ya al-ainan. Ya, penutup ya daripada dubur adalah dua mata. Maksudnya tadi apa? Ketika kita mata ini tertidur, maka kita tidak tahu apa saja yang keluar daripada salah satu daripada dua jalur tadi, terutama yang keluar daripada dubur kita. Sehingga tidur nyenyak ini kata para ulama membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu.
Kemudian yang ketiga, ya hilangnya akal. Ya hilangnya akal baik karena gila maupun karena pingsan, maka ini hadas kecil. Maka ini hadas kecil. Yang berikutnya, yang menyentuh kemaluan. Yang menyentuh kemaluan ini juga menyebabkan kita berhadas. Berhadas kecil berdasarkan hadis yang dikatakan oleh ya Busrah bintu Safwan radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Ya Busrah ibn Sufyan radhiyallahu taala an beliau mengatakan apa? Ya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka jangan dia salat sampai dia berwudu. Ya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya namun ini tidak sepakat para ulama, terjadi perselisihan di antara para ulama tentang kasus ini. Namun yang lebih ahwat, yang lebih selamat bagi kita ketika kita menyentuh kemaluan, maka hendaklah kita berwudu. Ya hendaklah kita berwudu. Kemudian juga di antara hal yang membatalkan wudu di antara menurut sebagian para ulama, yaitu menurut pendapat daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimallahu taala, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Dan ini sekali lagi juga hal yang terjadi perselisihan para ulama dalam masalah ini. Ya memang tekstur daripada fikih ini ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat adalah perselisihan pendapat, dan itu biasa dalam masalah fikih yang sifatnya itu adalah masalah-masalah yang ijtihad. Maka di sini memang akan sering kita temukan perbedaan pendapat daripada para ulama. Bahkan Imam Qatadah mengatakan apa? Man lam ya'rifil khilaf lam yashum raihatal fiqh. Ya barang siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah fikih, berarti dia belum pernah mencium aroma fikih. Mencium aromanya saja dia belum pernah, apalagi dia akan merasakan kelezatan daripada ilmu fikih tadi. Berbeda dengan akidah, ya maka akidah teksturnya, ya ilmunya itu adalah kebanyakan adalah yang disepakati. Hanya pada sedikit masalah yang diperbedakan, yang dipersisihkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Namun pada umumnya dia adalah masalah-masalah yang disepakati. Ya maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun wallahu alam dalam masalah ini ya sebagian para ulama mengatakan tidak batal, dan mereka berselisih daripada firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Ya aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Apa maksud Allah dalam kalimat lamasa ini dalam ya ayat yang mulia ini? Maka Imam Syafi'i mengatakan lamas itu sekedar bersentuhan ya kulit antara laki-laki dan perempuan, maka itu batal kata beliau rahimahullahu taala. Namun sebagian para ulama yang lainnya mengatakan tidak, maksud Allah di sini adalah yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri bukan hanya sekedar bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, tapi aulamastumun nisa yaitu aujama'tumun nisa, itu ketika kalian yang menggauli istri-istri kalian. Maka ketika ditafsirkan dengan tafsir tersebut, maka ayat daripada surat An-Nisa ini ya dan juga surat Al-Maidah menceritakan pada kita tentang hadas kecil dan hadas besar. Ya, ini diantara hal-hal yang menyebabkan kita berhadas. Adapun keluar darah ya setelah kita berwudu, maka itu tidak menyebabkan kita berhadas. Ya luka, ya kita punya luka ya yang terbuka lalu berdarah, maka darah yang keluar tadi tidak membatalkan wudu. Ya dan kalau itu adalah luka yang berat ya dan kita tahu darah itu najis, maka itu dimaafkan pada keadaannya seperti keadaan sahabat tadi, yang mana dia tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan dia luka parah, dalam keadaan darah bercucuran di tubuhnya, namun dia tidak membatalkan sholatnya. Ya maka dari kejadian yang tersebut para ulama mengatakan bahwasanya luka yang keluar setelah kita berwudu itu tidak membatalkan wudu kita. Adapun kalau itu adalah luka yang ringan sehingga darah tadi keluar dan bisa dicuci, maka hendaklah kita cuci dahulu sebelum sholat. Tapi kalau tidak bisa dicuci, tidak bisa dihentikan, ya maka itu dimaafkan ketika dia dalam keadaan sholat tadi. Terakhir Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, apa saja ibadah-ibadah yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berhadas kecil? Pertama itu tentu sholat. Tidak boleh kita memaksakan diri kita untuk terus melanjutkan sholat kita tatkala kita berhadas kecil tadi. Tidak akan diterima oleh Allah. Dan kalau kita paksakan diri kita
Ya, dan kita tahu kita telah berhadas, maka kita telah melakukan dosa besar. Yang kedua, tawaf. Ya, maka tawaf itu ibadah seperti salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disyaratkan bagi orang yang bertawaf ya di Ka'bah untuk bersuci daripada hadas kecil. Kemudian yang ketiga, hamlul mushaf. Yang ketiga yaitu memegang mushaf. Bagi orang yang berhadas kecil, maka hendaklah jangan sampai dia memegang mushaf sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci, ini termasuk adab yang harus kita perhatikan terhadap Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Ya, kecuali orang-orang yang bersuci. Maka hendaklah kita perhatikan ketika kita dalam keadaan berhadas, adabnya terhadap Al-Quran, hendaklah kita berwudu dahulu baru kita pegang Al-Quran tadi. Adapun membacanya tidak dipermasalahkan. Ya, dalam keadaan berhadas kecil membacanya diperbolehkan. Ya, dengan hafalan kita ataupun dengan aplikasi Al-Quran yang ada di handphone kita. Aplikasi Al-Quran yang ada di handphone kita itu bukan mushaf. Itu bukan mushaf, sehingga tidak ada hukum mushaf padanya. Tidak ada hukum-hukum mushaf padanya, maka dibolehkan bagi kita membacanya dalam keadaan berhadas kecil tadi. Ya, adapun Al-Quran terjemahan, maka para ulama mengatakan, lihat mana yang lebih banyak. Lebih banyak terjemahannya dibandingkan Al-Qurannya atau tidak. Maka kalau lebih banyak terjemahannya, di persentasinya lebih banyak daripada mushaf tadi, ya ada terjemahannya. Dan terjemahannya itu lebih banyak daripada ayatnya, maka itu tidak mushaf. Imam Nawawi katakan itu tidak mushaf. Ya, maka tidak ada hukum mushaf ada, artinya tidak perlu dia bersuci ya sebelum memegangnya. Itu sama seperti kitab tafsir. Maka tidak disyaratkan harus bersuci sebelum memegangnya. Ya, adapun kalau memang benar-benar mushaf, ya tidak ada terjemahan di situ, tidak ada tafsir di situ, maka hendaklah kita tidak memegangnya, tidak menyentuhnya sebelum kita bersuci. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit tentang penjelasan kita daripada hadis yang kedua, yaitu hadis yang mensyaratkan kita harus bersuci ya daripada hadas kecil sebelum sholat. Baik, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.